Semalam, ada artikel muncul di timeline yang isinya kurang lebih mengatakan kalau Ganjar memprediksi dia akan menjadi presiden menggantikan Jokowi. Pernyataan Ganjar menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang membuat Ganjar seyakin itu? Karena berdasarkan 10 lembaga survei terbaru per tanggal 5 hingga 7 Januari 2024, elektabilitas Ganjar dan Mahfud MD tak bergeser posisinya dari urutan terakhir. Dalam politik dan sebagai kandidat yang dipilih, Ganjar tak semestinya mengatakan hal itu di ruang publik. Karena di pandangan masyarakat hal itu dianggap sebagai kesombongan dan sikap takabur. Orang yang takabur duluan di dalam pemilu biasanya akan selalu kalah. Gak percaya? Lihat saja kasus Prabowo Subianto di tahun 2014 dan 2019. Ia saat itu sangat yakin akan mengalahkan Jokowi. Padahal hari pencoblosan baru akan dilakukan sebulan kemudian. Apa yang terjadi dengan sikap takabur Prabowo? Dia mengalami 3 kerugian besar. Yang pertama, kekalahan telak dari Jokowi. Kedua, Prabowo mengalami gangguan mental, bahkan sampai ia menolak hasil Pilpres 2014 dan ingin melakukan makar. Ketiga, Prabowo mengalami kerugian besar dari segi ekonomi. Sikap takabur outputnya biasanya 2, yaitu kesialan dan kekalahan. Mungkin jika bukan Mahfud MD yang menjadi wakil Ganjar, maka mantan gubernur Jawa Tengah ini hanya akan jadi pelengkap untuk Pilpres 2024 nanti. Apa buktinya? Dari beberapa survei yang dilakukan oleh influencer media sosial, sosok Mahfud MD ternyata lebih disukai masyarakat dibandingkan dengan Ganjar. Bahkan Mahfud MD berpeluang memenangkan pemilu jika hanya cawapresnya saja yang mengikuti pemilu. Dari 65.000 sampel suara, Mahfud MD berhasil mengantongi angka mencapai 42%. Sedangkan di urutan kedua ada sosok Gibran dengan angka 21%. Sedangkan Caimin hanya 9% saja. Pertanyaannya, kenapa Mahfud MD lebih disukai daripada Ganjar? Perlu ditekankan bahwa selama ini sosok Mahfud MD identik dengan pribadi yang jujur dan bersih. Kita tahu kalau 50% persoalan bangsa ini terletak di penegakan hukumnya yang masih amburadul. Sehingga satu sosok yang dinilai capable untuk menangani isu hukum di Indonesia adalah Mahfud MD. Artinya, titik berangkat Megawati Soekarno Putri memilih Mahfud adalah karena ia punya nilai yang baik di mata masyarakat. Skenario awalnya, karena 50% masalah bangsa ini soal hukum, makanya kehadiran Mahfud MD tujuannya untuk mengantongi 50% suara tadi. Tetapi skenario itu tidak berjalan. Mengapa begitu? Jawabannya karena sosok Ganjar. Seiring waktu, Ganjar ini sering melakukan blunder. Entah sikapnya yang arogan, temperamental, dan sering merendahkan profesi orang. Ditambah lagi warisan masalahnya di Jateng yang punya rapot buruk. Jika bukan Mahfud yang jadi wakilnya Ganjar, maka paslon nomor urut 3 ini elektabilitasnya tak sampai 10%. Namun ini tidak disadari Ganjar. Dia merasa angka-angka yang diraihnya itu adalah berkat usahanya sendiri. Padahal itu semua berkat nama besar Mahfud MD. Kenapa Ganjar jadi kehilangan kendali atas dirinya? Jawabannya adalah karena mental dan kejiwaannya mulai kena. Obsesinya ingin menjadi RI 1. Awalnya berjalan mulus, elektabilitasnya selalu tertinggi karena di-backing oleh Jokowi. Namun, makin kesini ia seperti orang yang dalam tanda kutip tak waras. Akibat hasil surveinya terus anjlok. Sehingga obsesi tadi menyatu dengan pikirannya dan bercampur dengan fantasi di mana elemen ini tak bisa dibendungnya lagi, yang membuatnya berhalusinasi hingga mengklaim dirinya sebagai the next president in 2024 menggantikan Jokowi. Apa yang terjadi dengan Ganjar Pranowo mengingatkan kita semua dengan seorang pemuda asal Kendari yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kondisi kejiwaan yang dirasakan Ganjar saat ini jika tidak segera disadarkan oleh tim sesnya, maka akan berdampak sangat buruk. Tak bisa membayangkan sosoknya seperti orang yang berjalan tanpa alas kaki dan baju yang compang-camping. Ini bisa ditangani dengan satu syarat. Apa itu? Ganjar harus menemukan seorang mentor sekelas Jokowi yang punya pandangan realistis dan bukan mengiming-imingi hal-hal yang seharusnya jadi ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pertanyaannya, di mana ada sosok seperti Jokowi lagi? Tentu saja tidak ada lagi. Inilah kejamnya politik, selalu ada tumbal. Kalau bukan uang yang habis, kewarasan pun akan ikut direbut. Paling parahnya, uang dan kewarasan bisa hilang secara bersamaan. Sekarang tinggal pilih, mau ikut usulan aklamasi Fachri Hamzah, yaitu menyerahkan kemenangan secara langsung kepada Prabowo Gibran, atau pelan-pelan terkubur dalam korban politik Megawati.
Di tahap serius, kubu Ganjar saat ini sudah membuka peluang kerjasama dengan Anies Baswedan untuk putaran kedua nanti. Hal ini yang cukup membingungkan. Mengapa demikian? Di satu sisi, Ganjar pede mau menggantikan Jokowi, tetapi di sisi lain, dia ragu bisa masuk ke putaran kedua Pilpres 2024. Bukankah ini membingungkan? Tapi, bukan kita saja yang dibuat kebingungan. Sekjen PDIP pun, Hasto Kristianto, merasakan perubahan sikap dan kejiwaan Ganjar yang tidak konsisten akhir-akhir ini. Tapi tampaknya, bagaimanapun kondisi kader, Megawati tidak peduli. Baginya, mereka itu adalah petugas partai alias budak. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye-bye.